Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini. Ya teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini viral salah satu tokoh ya, atau salah satu petinggi di negeri ini. Dia adalah seorang profesor, ya sebut saja namanya, yaitu Profesor Egy Sujana. Dia mengklaim dan mengatakan dengan tegas bahwa 25 Desember adalah Hari Mu'alaf sedunia. Ya, kira-kira seperti itulah Hari Mu'alaf sedunia. Tapi saya coba cek atau cari-cari di internet tentang 25 Desember justru lebihnya kepada Hari Raya Natal. Kalau dia mengatakan Hari Mu'alaf sedunia, dunia pun tidak pernah mengklaim hal itu, tidak pernah mengatakan bahwa 25 Desember adalah Hari Mu'alaf sedunia. Dan saya rasa ini hanya orang-orang yang haus akan agama saja, yang mabuk agama, yang mengklaim hal itu. Karena menurut saya hanya 1-2 orang yang mu'alaf, dan akhirnya itu dijadikan sebagai alasan bahwa 25 Desember adalah Hari Mu'alaf sedunia, tanpa berdasarkan bukti sejarah, tanpa berdasarkan latar belakang sejarah yang mendukung bahwa 25 Desember adalah Hari Mu'alaf sedunia. Dan akhirnya teman-teman dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Edis TV menanggapi tentang pernyataan ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video lengkapnya dalam diskusi antara Edis TV dengan para kadrun-kadrun lah yang mendukung pernyataan-pernyataan seperti ini. Tapi ya teman-teman perlu diketahui bahwa tidak semua ya teman-teman Islam itu setuju tentang pernyataan ini. Ya salah satunya Yonatan Nandar juga tidak setuju. Dia juga adalah orang yang ya getol dalam berdiskusi dalam lintas agama. Tetapi hanya segelintir orang yang mengatakan hal itu tanpa berdasarkan bukti-bukti sejarah atau yang melatar belakangi, sehingga hal itu bisa diakui oleh banyak orang. Tapi ya itulah, orang-orang yang haus akan agama ini butuh pengakuan ya seperti itu. Oke teman-teman, mari kita dengarkan dulu cuplikan video bagaimana Edis TV menanggapi ini. Ini dia cuplikannya. Seseorang bernama Egy Sujana. Ini dia seorang pimpinan lah Muslim, ya ormas-ormas Islam. Jadi dia mengatakan nih, seperti dia tulis nih, 25 Desember itu mau dibikin Hari Mu'alaf sedunia. Saya Egy Sujana, sebagai Dewan Pembina dari Arimatea. Kita punya gagasan sejak 2018, tadi saya dengar, insya Allah ini tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Rasionalitasnya ada 2. 1, pendekatan ilmu tauhid, bahwa cerita tanggal 25 Desember itu Ya itu ya teman-teman ya. Ya ketika dia mengatakan takbir ya semua orang Allahu Akbar ya. Hanya berdasarkan itu ya. Ini kayak apa ya, di mana keramaian di situ ngumpul gitu ya. Tapi tanpa dasar, tanpa validasi yang kuat. Tapi ini hanyalah wacana ya ternyata ya. Ini baru wacana ya, belum disahkan ya. Ternyata ini mereka sudah mulai rancang dari tahun 2018 ternyata. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Itu merupakan konfirmasi internasional bahwa tidak benar Nabi Isa lahir 25 Desember. Tidak benar. Banyak argumentasi, banyak referensi yang menjelaskan itu. Ini ya. Tidak benar bahwa Isa lahir 25 Desember. Ya Isa yang mana dulu? Kalau Isanya orang Islam ya silahkan saja. Kalau kami kan dalam kekristenan kan lain. Ya jangan sama-samakan lah. Oke lah, kita lanjut. Tanggal 25
Desember kita nyatakan hari mualaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya kembali. Tidak kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah ini ya pernyataannya. Tanggal 25 Desember itu bukan hari lahirnya Yesus Kristus, tetapi hari lahirnya atau hari kembalinya orang-orang Kristen itu ke Islam. Tapi bicara mengenai hari lahirnya Islam, hari kembalinya orang Kristen ke Islam itu sejak kapan? Pertanyaan kan sejak kapan? Islam itu hadirnya, lahirnya abad ke-7, sedangkan kekristenan di abad ke-1. Konsepnya bagaimana? Yuk, seharusnya teman-teman Islam berpikir di situ dulu. Kalau bilang ya agamanya belum ada, tapi ya milah Ibrahim itu kembali ke sana pasti yang menjadi dasar atau rujukannya mereka. Tapi ya gimana ya teman-teman, kalianlah yang berpikir, kalianlah yang menilai sendiri bagaimana mereka berusaha. Tapi satu hal, mereka ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Oke, kita lanjut. dan mualaf yang sebenarnya. Pendekatan yang kedua, dalam konteks ilmu hukum, dalam penetapan tanggal 25 bukanlah harus pemberian dari siapapun. Ini satu gagasan dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, bebas menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Nah, kebebasan kita berpendapat sebagai pengurus Arimatia, orang-orang yang akan atau sudah masuk ke dalam Islam disebut mu'alaf, maka kami mencanangkan 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Oleh karena itu, alasan hukum tidak bisa dipersekusi atau dipersoalkan. Yang penting bagi kita, para mu'alaf, hari mu'alaf sedunia. Dunia yang mana dulu? Hanya segelintir orang, hanya di Indonesia bagian barat saja. Apakah itu sudah menjadi dunia? Kalau hari raya Natal, seluruh dunia, semua negara yang ada di dunia ini mengakui. Dan bahkan kalender pun yang digunakan adalah kalender Gregorian, bukan kalender Hijriah. Oke, kita lanjut. kita rayakan tiap 25 Desember adalah hari kemerdekaan ke Islam. Ya, silakan aja kalian rayakan. Fitrah manusia yang benar, yang jujur, yang adil. Itulah Islam, penuh dengan damai. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Intinya dia itu ingin menyinggung. Ya, oke. Kalau dia bilang agama yang jujur, agama yang damai, yuk kita lihat fakta. Kalau bicara kedamaian, mari kita lihat fakta yang terjadi di Indonesia. Semua kita kembali kepada realita atau kenyataan, fakta yang terjadi di Indonesia. Di mana kedamaian yang dia katakan? Di mana kejujuran yang dikatakan? Ya, mungkin teman-teman kita lihat para pemimpin negara, kebanyakan yang mayoritas mereka banyak yang korup. Yuk, waktunya kita berpikir. Oke, kita lanjut dulu. Hari Natal begitu. Hari Natal itu nggak beres, itulah intinya maksud dia. Makanya mau dibikin hari mualaf. Nah, saya baliklah. Sebenarnya hari mualaf bukan hari mualaf, tapi hari berhenti menuhankan anaknya Aminah, Muhammad. Silakan Bang, tanggapan Anda. Silakan. Kalau menurut pribadi saya sebagai umat Islam, saya tidak menuhankan Muhammad. Kayaknya dia ini baru-baru aja mampir ke channel Ladies TV.
Oke, sebelum ke menuhankan Muhammad dulu nih. Apakah Anda setuju bahwa tanggal 25 Desember itu diganti menjadi hari mualaf sedunia? Ya gini Adis, versi orang kan beda-beda. Kalau saya itu ajaran kalian di 25 Desember. Ya kan, ajaran kalian kan. Natal, Bang, Natal. Oh, itu kan ajaran kalian. Natal, arti Natal itu apa? Saya tanya dulu. Arti Natal itu apa? Oke. Oke, Natal itu kalau bahasa Arabnya itu Maulid Milad. Hari kelahiran. Nah, sekarang saya tanya begini. Menurut Anda sebagai muslim nih, Bang, haram nggak atau boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam? Kalau pribadi saya gini nih, ini pribadi saya ya. Saya nggak mewakili siapa-siapa, pribadi saya. Saya orangnya toleransi karena saya punya saudara-saudara yang bukan dari Islam. Saudara kandung, saudara seimpanan ada. Sayangnya Islam, Bang, Islam itu tidak ditentukan dari saudara. Ini, Bang, jangan begini, Bang. Kita tidak boleh berkorupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang Islam itu ditentukan dari saudara-saudara. Bukan, Bang. Islam itu Enggak, kalau seperti itu bukan Dis. Aku orangnya saling toleransi, menghargai. Bang, saya tidak tanya Anda, Bang. Yang saya tanya di dalam agama Islam. Ini Islam kok ada sempit karena Islam tuh jadi saudara-saudara. Karena saudaramu begini, maka Islam jadi begini. Ini pola pikir macam apa? Gitu Dis, pemikirannya nggak gitu. Gini Dis, namanya orang toleransi. Aku toleransi loh sama kamu merayakan Natal, monggo. Bukan, Bang, saya itu bertanya menurut agama Islam, bolehkah mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Boleh nggak? Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak. Nah, baik. Saya akan bacakan satu surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-33, ya. Perlu nggak kira-kira saya tampilkan di layar? Silakan. Atau di sana ada Al-Quran? Saya lagi nggak pakai ini. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Silakan. Di sini dikatakan begini, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini yang berkata ini adalah putra Maryam ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada kesejahteraan nggak ini? Ada selamat sejahtera nggak ini? Menurut Al-Quran atas lahirnya putra Maryam? Ada. Terus kenapa kok alergi mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Siapa? Loh, tadi Anda katakan bahwa sebagian ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal, betul? Sebagian. Ya ini manusia itu kan ada toleransi. Benar nggak? Berat. Kita nggak bahas toleransi dulu, Bang. Yang kita bahas ini sebenarnya menurut agama Islam tuh boleh nggak mengucapkan keselamatan, kesejahteraan atas lahirnya putra Maryam? Menurut agama Islam, bukan menurut ulama. Kalau menurut agama Islam, saya tidak tahu pasti ya. Nanti kalau saya bacakan, oke loh. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Bukan Bang Idis, ini Bang Idis. Menurut saya Bang Idis, menurut saya kan awam. Saya bilang boleh, nanti saya ditanya-tanya. Takut sama mainstream ya. Takut sama kebanyakan Islam, kebanyakan, betul. Nanti kenapa kok berani gini? Kita sekarang gini nih. Semuanya itu hasil dari toleransi Luis. Makanya mereka ini teman-teman, musuh mereka ini adalah Al-Qur'annya sendiri. Oke, saya gini aja, saya tunjukkan saja ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Sebentar, saya balikin kayak di kamera saya nih. Aduh, memang mereka ini sangat ngeri ya teman-teman ya. Al-Qur'an loh, dibantah sama mereka. Demi apa? Karena takut para ulama. Oke. Nih, saya tampilkan nih. Saya tidak membaca. Oke, Anda baca dulu coba. Ini surat Maryam ayat 33. Dan ini putra Maryam berkata ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Betul? Di sini bahasa Arabnya adalah yauma
Wulid ada maulid atas selamat atas kelahiran putra Maryam. Ini Al-Quran. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, betul? Ya, itu yang Nabi Isa atau Yesus. Oke, saya balik dulu. Nabi Isa atau Yesus. Sekarang ini. Oke, ibunya Nabi Isa namanya siapa? Siti Maryam. Perawat tak dia ketika dia melahirkan Isa? Sekarang ini perbedaan. Sebentar. Bang, tenang dulu. Menurut agama Islam, aduh, ini berat sekali. Ini, menurut agama Islam, ibunya Isa itu adalah Maryam dan dia dilahirkan dalam keadaan perawan, betul? Betul. Oke. Sementara di dalam Bible, Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Kira-kira ini sebenarnya ingin merujuk kepada sosok yang sama nggak? Yang menurutmu gimana? Ibunya sama-sama bernama Maria, sama-sama melahirkan dalam keadaan tidak melahirkan dalam keadaan perawan, betul? Ya. Berarti ini sudah pasti. Kita ngambil sisi lainnya dulu, Dis. Si Yesus, Maria. Si Isa, Maryam. Sama atau enggak? Yesus dengan Isa ini sama enggak? Begini. Oke, kalau kita bicara sama atau tidak, itu sudah pasti Isa itu adalah tokoh yang ingin mencontek Yesus. Tetapi yang menjadi pokok bahasan kita di sini bukan tentang perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yang menjadi pokok bahasan kita bahwa kedua-duanya adalah putra Maryam. Setuju? Maryam yang perawan. Ya, satu Maryam, pisahkan, jangan digabung. Kalau itu kan logat saja Muhammad Rano. Maria. Waduh, memang mereka ini sangat denial ya dengan kenyataan ya. Oke lah, tapi yang sudah Anda akui begini, Muhammad Rano, Anda sudah mengakui ya bahwa Anda orang awam ya. Betul? Ya benar. Oke, kalau orang awam kita tidak usah lanjutkan. Saya undang saja Muslim yang mengerti isi Al-Qur'annya. Masalahnya begini, kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik sini? Karena mereka orang paham Al-Quran. Kalau mereka kesini nanti mengiyakan saya, bagaimana nasib dengan nasib umat Muslim? Kita punya prinsip, kita beda keyakinan, Dis. Saya kasih contoh simpel aja, Dis. Islam dan Kristen itu bagaikan air dan minyak, Dis. Tidak pernah bersatu, tapi betul sekali. Inilah makanya saya ingin menyadarkan kalian dari halusinasi kalian yang sudah sampai ke langit ketujuh. Itu ada halusinasi, Dis. Bukan halusinasi. Kita harus bisa. Tadi saya tunjuk bahwasanya di dalam Al-Quran ada ungkapan selamat sejahtera atas kelahiran putra Maryam. Kamu bilang tidak ada. Oke. Bedanya dia Yesus sama Isa. Oke, sekarang intinya begini. Nah, kalau misalnya saya buka terjemahan Al-Quran di sini, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, di sini diterjemahkan sebagai Jesus gimana? Ya, itu beda versi lah berarti. Oh iya, memang Qurannya diedit terus tiap hari. Oke lah, kalau begitu saya hanya berpesan kepada Anda begini, Bang, Al-Quran Anda itu memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Tapi umat Muslim itu melawan Al-Qurannya sendiri. Mereka tidak beriman kepada Injil, mereka malah beriman kepada kitab karangan ulama. Akhirnya apa? Akhirnya umat Muslim tersesat karena mengikuti ulama-ulamanya. Begitu. Padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Dan di dalam Injil Yesus berkata, marilah ikut aku. Kalian malah ngikutin Muhammad. Jadi yang membantah saya itu adalah orang-orang Islam awam.
Kalau yang belajar, yang mengerti Al-Quran, itu mengiyakan saya. Cuman mereka takut naik ke sini. Begitu loh. Abdul Somad kalau ke sini saya jamin dari awal sampai akhir dia cuman iya. Welcome. How are you from Gaza? Palestine. From Palestine, dog. Please. Nah, teman-teman sekalian, yang saya maksudkan itu adalah supaya apa? Supaya kalian itu jangan buru-buru membantah saya. Pelajari dulu isi Quran Anda. Ya. Ayo silakan. Saya itu mengharapkan supaya kalian ini cerdas sedikit. Kalau nonton Edis TV, jangan nonton separuh-separuh. Kita sudah selesai menyaksikan video tersebut di mana Egy Sujana mengatakan bahwa 25 Desember itu adalah hari kembalinya orang-orang Kristen kepada Islam, kepada fitrahnya, atau menjadi orang Islam yang sejati. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut saya ini hanyalah sebuah pernyataan yang kosong, tanpa dasar, tanpa latar belakang yang pasti, yang jelas. Dan ya, kalau itu dijadikan sebagai mualaf sedunia, kita kembali bertanya, negara-negara mana yang sudah mengakui hal itu? Atau mungkin Pak Egy Sujana hanya mengakui bagian Indonesia Barat. Ya, kita tidak tahu. Ya, silakan teman-teman berkomentar, silakan teman-teman menilai sendiri. Apakah ini murni dari hati atau hanya ingin mau memprovokasi, mau mengadu domba kedua agama besar yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Silakan teman-teman tanggapi sendiri, sampaikan tanggapanmu dalam kolom komentar. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.